warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil pengembangan modul ajar yang telah kami buat, di mana dengan judul Daerahku Kebanggaanku, bab 7 dengan topik perekonomian di daerahku. Sebelum itu, kami dari kelompok 3 kelas 2I Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mataram ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Nikita Sri Dewi dengan akhiran NIM 262. Saya Selvi dengan akhiran NIM 282. Saya Resta Fidratul Zania dengan akhiran NIM 276. Sang Ayu Dania Lingga Dewi dengan akhiran NIM 281. Saya Nurhandisa dengan akhiran NIM 266. Oke, baik teman-teman, dalam penyusunan modul ajar, kurikulum Merdeka itu terdapat dua kompetensi, yaitu yang pertama, informasi umum, dan yang kedua, kompetensi inti. Nah, yang pertama itu adalah informasi umum. Nah, dalam informasi umum ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah identitas modul, yang kedua, kompetensi awal, yang ketiga adalah profil pelajar Pancasila, yang keempat, sarana dan prasarana, yang kelima adalah target peserta didik, dan yang terakhir adalah media pembelajaran. Nah, yang pertama teman-teman ada yang namanya identitas modul. Nah, identitas modul ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, yang pertama adalah penyusun. Penyusun adalah orang-orang yang membuat modul ajar tersebut, yang dimana kami di sini berkelompok, yaitu 5 orang. Berarti 5 orang yang menyusun modul ajar tersebut. Yang kedua adalah tahun penyusunan. Tahun penyusunan itu adalah tahun di mana kita menyusun modul ajar. Di ini bertepatan dengan tahun 2024. Nah, yang ketiga adalah jenjang sekolah. Jenjang sekolah adalah jenjang di mana kita jenjang pembuatan modul ajar kita, yaitu kita mengambil jenjang SD atau sekolah dasar. Dan yang keempat itu mata pelajaran. Mata pelajaran dari modul ajar yang kita bikin adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disebut dengan IPAS. Nah, yang kelima adalah fase atau kelas. Fase atau kelas yang kami ambil adalah fase C ataupun kelas 5 SD. Nah, kemudian adalah bab. Kami mengutip bab 7 dengan judul yaitu Daerahku Kebanggaanku dengan topik adalah perekonomian di daerahku, dan yang terakhir adalah alokasi waktu. Alokasi waktunya adalah 1 kali pertemuan atau 2 kali 35 menit. Nah, kompetensi yang kedua atau bagian yang kedua adalah kompetensi awal. Kompetensi awal adalah kemampuan ataupun pengetahuan awal yang harus dimiliki siswa sebelum dia masuk pada pembelajaran atau mengetahui topik selanjutnya atau pembahasan yang akan dibahas. Ini terkait dengan topik yang kami ambil tadi, kompetensi awalnya adalah peserta didik sudah mengetahui aktivitas-aktivitas lingkungan sekitarnya, khususnya di daerah yang mereka tinggali. Nah, yang ketiga adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini adalah karakteristik khas yang harus dimiliki siswa atau yang harus dicapai siswa sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang di sini di mana profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, selanjutnya adalah sarana dan prasarana adalah fasilitas yang kita gunakan dalam pembelajaran atau proses belajar mengajar. Yang pertama adalah sumber belajar atau acuan pembelajaran kita. Acuan ataupun sumber belajar kita adalah yang pertama buku siswa. Yang kedua adalah lembar kerja peserta didik atau sering kita sebut dengan LKPD. Yang kedua adalah media pembelajaran atau alat yang kita gunakan atau semua sarana atau prasarana yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi lebih menarik atau lebih mudah kepada siswa. Jadi di sini ada 3. Yang pertama adalah media PowerPoint, yang kedua adalah LCD atau proyek, dan yang terakhir adalah laptop. Nah, yang selanjutnya adalah perlengkapan peserta didik. Perlengkapan peserta didik yang dibutuhkan adalah yang pertama perlengkapan alat tulis yang berupa pulpen, ballpoint, pewarna, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah ada yang dinamakan LKPD yang akan kita berikan kepada siswa. Nah, selanjutnya itu ada namanya alokasi waktu di sana, di mana alokasi saat berdiskusi itu bagaimana cara kita pembagian kelompok di sana. Nah,
Selanjutnya adalah target peserta didik. Target peserta didik di sini ada dua. Yang pertama, peserta didik reguler, dan yang kedua, peserta didik dengan pencapaian tinggi. Yang pertama adalah peserta didik reguler. Peserta didik reguler adalah peserta didik umum yang tidak memiliki kesulitan dalam mencerna atau memahami materi ajar. Yang kedua adalah peserta didik dengan pencapaian tinggi, di mana peserta ini dapat memahami dan mencerna dengan cepat atau kemampuan mencapai keterampilan berpikir tinggi atau HOTS, atau memiliki keterampilan memimpin. Nah, selanjutnya atau yang terakhir atau yang keenam adalah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah rancangan pembelajaran yang dibuat oleh guru untuk melangsungkan pembelajaran itu atau rancangan-rancangan pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut efektif. Yang pertama di sini ada dua. Yang pertama adalah tatap muka, yang kedua adalah model pembelajaran problem based learning atau PBL, di mana PBL ini adalah model pembelajaran yang mengacu pada bagaimana siswa berpikir kritis, menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ada komponen inti, di mana komponen inti sendiri adalah bagian-bagian penting yang akan dibahas dan juga yang akan dilaksanakan dalam tahapan pembelajaran. Nah, dalam komponen inti sendiri ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tujuan kegiatan pembelajaran. Nah, dalam tujuan kegiatan pembelajaran ini, kami mengambil 3 tujuan dalam kegiatan ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang ada di daerah sekitar tempat tinggalnya, sesuai dengan topik yang telah kami bahas. Selanjutnya, peserta didik dapat menentukan aktivitas perekonomian yang ada di sekitar daerah tempat tinggalnya. Lalu yang terakhir, peserta didik memberikan pendapat tentang bagaimana cara mereka meningkatkan aktivitas perekonomian atau kondisi perekonomian yang ada di daerah sekitar tempat tinggalnya. Nah, bagian yang kedua yaitu pemahaman bermakna atau manfaat yang akan diperoleh oleh peserta didik. Di sini kami mengharapkan peserta didik mampu meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan memahami aktivitas-aktivitas ekonomi yang ada di daerah sekitar tempat tinggal mereka, serta dapat mengetahui manfaat meningkatkan kondisi perekonomian di daerah sekitar tempat tinggalnya. Selanjutnya, bagian pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan yang bisa merangsang pemikiran kritis dan juga refleks terhadap siswa. Di sini kami telah merancang beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ada, apa saja bentuk aktivitas perekonomian yang ada di daerah mereka? Lalu, apakah aktivitas perekonomian andalan dari daerah mereka? Dan yang terakhir, apa sajakah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kondisi perekonomian di daerah sekitar tempat tinggal mereka? Nah, yang terakhir, yang selanjutnya itu ada kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan, dan yang terakhir itu adalah kegiatan penutup. Nah, dalam kegiatan pendahuluan ini, yang pertama itu ada kegiatan orientasi dan juga kegiatan inti. Nah, kegiatan orientasi sendiri adalah kegiatan awal yang dilakukan oleh seorang guru pada saat memasuki kelas. Nah, di sini kami telah merancang beberapa kegiatan orientasi. Yang pertama adalah guru mengucapkan salam dan juga menanyakan kabar kepada peserta didik. Lalu guru mengajak semua peserta didik untuk berdoa yang nantinya akan dipimpin oleh guru itu sendiri maupun peserta didik yang telah ia tunjuk. Lalu guru memeriksa kehadiran peserta didik dengan cara mengabsen mereka. Lalu untuk membangkitkan semangat nasionalisme mereka, guru mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira dan juga melakukan tepuk semangat. Selanjutnya, guru menyampaikan topik tentang kondisi perekonomian di daerahku. Lalu yang terakhir, guru memberikan stimulus kepada peserta didik untuk menggali informasi awal dari beberapa topik pembelajaran yang telah dilakukan. Contohnya seperti apa saja bentuk aktivitas perekonomian di daerah kalian. Lalu ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini adalah kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Nah, ini akan dilanjutkan oleh teman saya atau pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini terdiri dari 5 fase. Fase yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Yang pertama, guru menampilkan gambar pada slide PowerPoint tentang kegiatan yang dilakukan oleh keluarga Dara di pagi hari. Yang kedua, peserta didik mengamati gambar yang ditampilkan pada slide PowerPoint. Yang ketiga, guru bertanya kepada peserta didik apa yang kalian lihat pada gambar tersebut, apa saja aktivitas yang dilakukan Dara, ayah, dan ibu di pagi hari. Pernahkah kalian memperhatikan aktivitas pagi hari di sekitar kalian? Seperti apa sih bentuk aktivitas ekonomi di sekitar kalian? Apa pengertian aktivitas ekonomi menurut kalian? Apa saja aktivitas ekonomi yang dilakukan di daerah kalian?
Selanjutnya fase kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang pertama, peserta didik diminta mengamati slide PowerPoint mengenai aktivitas ekonomi masyarakat. Yang kedua, guru membagi peserta didik menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5-6 orang peserta didik. Yang ketiga, peserta didik diberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk dikerjakan. Dan yang terakhir, peserta didik melaksanakan instruksi yang ada dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD. Selanjutnya, fase ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang pertama, guru memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang aktivitas ekonomi masyarakat yang beragam. Yang kedua, peserta didik saling berdiskusi dengan bimbingan guru untuk menyelesaikan permasalahan pada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Selanjutnya fase keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang pertama, guru meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok lain diminta untuk menanggapi. Yang kedua, guru mendampingi peserta didik dalam melakukan presentasi agar berjalan lancar dan kondusif. Baik, selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Yang pertama, guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran dengan cara menanyakan kepada peserta didik terkait apa saja yang menarik dari kegiatan ini, aktivitas ekonomi apa saja menurut kalian yang paling menarik dari pembelajaran ini, jadi hal apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perekonomian di daerah kalian. Yang kedua, guru bersama peserta didik membuat kesimpulan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, guru memberikan apresiasi terhadap semangat dan hasil kerja peserta didik hari ini. Yang keempat, untuk menumbuhkan keceriaan, peserta didik diminta untuk melakukan tepuk semangat. Yang kelima, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan guru menutup kegiatan belajar mengajar dengan doa yang dipimpin oleh salah satu peserta didik. Dan yang terakhir, kelas ditutup dengan salam. Sekian. Kemudian ada asesmen atau penilaian, yang dimana terdapat 2 kategori penilaian, yaitu penilaian keterampilan dan penilaian sikap. Pada penilaian keterampilan, terdapat 3 kriteria. Yang pertama yaitu etika presentasi, di mana peserta didik akan dinilai pada saat mengucapkan salam di awal serta di akhir presentasi. Kemudian, pada saat mereka memperkenalkan diri serta seluruh anggota kelompoknya, dan bagaimana mereka menatap audiens pada saat presentasi. Yang kedua, yaitu penilaian isi presentasi, yang dimana pada kriteria ini, hal yang dinilai yaitu isinya sudah sesuai dengan materi presentasi, lalu dapat menyampaikan semua poin yang harus dipresentasikan. Kemudian, pada saat presentasi, pemateri dapat menyampaikan materi dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta dapat menguasai materi sehingga pada saat presentasi tidak memerlukan bantuan apapun. Dan penilaian keterampilan yang terakhir yaitu kerjasama kelompok. Kemudian, pada penilaian sikap mencakup penilaian sikap religius, komunikatif, tanggung jawab, dan demokratis. Selanjutnya ada refleksi. Jadi, agar pembelajaran selanjutnya itu berjalan dengan baik, diperlukan refleksi diri dengan cara menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu seperti, apa yang sudah berjalan baik di dalam kelas, apa yang saya sukai dari kegiatan pembelajaran kali ini, dan apa yang tidak saya sukai. Yang kedua, pelajaran apa yang saya dapatkan selama pembelajaran. Yang ketiga, apa yang ingin saya ubah untuk meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan atau hasil pembelajaran. Yang keempat, dengan pengetahuan yang saya dapat atau miliki sekarang, apa yang akan saya lakukan jika harus mengajar kegiatan yang sama di kemudian hari. Kemudian yang kelima, kapan atau pada bagian mana saya merasa kreatif ketika mengajar dan mengapa menurut guru. Keenam, pada langkah keberapa peserta didik belajar paling banyak. Yang ketujuh, pada momen apa peserta didik menemui kesulitan saat mengerjakan tugas akhir mereka. Kemudian yang terakhir, bagaimana mereka mengatasi masalah tersebut dan apa peran saya pada saat itu. Penggayaan dan remedial. Pertama, saya akan menjelaskan materi tentang penggayaan terlebih dahulu. Penggayaan adalah suatu proses atau kegiatan untuk menambahkan atau memperkaya sesuatu seperti pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman. Ini biasanya melibatkan pembelajaran tambahan, pengalaman baru, atau eksplorasi lebih lanjut dalam suatu bidang. Peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan penggayaan. Yang kedua yaitu remedial. Dalam konteks pendidikan, remedial biasanya merujuk pada program atau tindakan yang ditujukan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar agar bisa mencapai tingkat pemahaman yang diharapkan. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi dan pembelajaran mengulang kepada siswa yang mencapai CP. Selanjutnya, materi tentang lampiran.
Lampiran adalah bagian dari sebuah dokumen atau laporan yang berisi informasi tambahan seperti data, tabel, grafik, atau referensi yang mendukung isi utama dokumen tersebut. Bahwa kita punya lampiran ada dua dan modul ajar kita. Lampirannya terkait dengan lampiran peserta didik LKPD sama modul ajar. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah bagian dari sebuah karya tulis yang berisi informasi tentang sumber-sumber yang digunakan penulis untuk menyusun karya tersebut. Biasanya berisi daftar buku, jurnal, artikel, situs web, atau sumber lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Sekian video presentasi dari kelompok kami, semoga videonya bermanfaat. Saya mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih.